أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيجب في حقه تعالى الوجود الذاتي الذي لا يقبل العدم أزلا ولا أبدا. فيجب maka wajib secara akal fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala al-wujuduz dzatiyyu ada secara zatnya. Setelah kita tahu bahwasanya hukum mempelajari ilmu tauhid ini, di mana nanti kita mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah, mustahil dan juga jaiz, itu secara syariat mewajibkan fardhu ain bagi setiap mukallaf, sebagaimana fardhu ainnya sholat 5 waktu. Maka sekarang kita mulai pembahasannya yang paling awal, yaitu sifat wajib bagi Allah yang 20 yang sudah sering kita baca, yang sudah sering kita kumandangkan, wujud, qidam, baqa. Nah, sekarang kita tahu nih pembahasannya sedikit demi sedikit sehingga menggugurkan kefardhu'ainan kita yang dilimpahkan dari syariat. Karena itu harus benar-benar kita coba untuk mengerti dan pahami seukuran kapasitas kita. Yang pertama, secara akal wajib Allah itu bersifat ada secara zatnya. Alladzi la yaqbalu adama, maksudnya keberadaan Allah secara zat ialah yang tidak menerima ketiadaan azalan, dari zaman azalinya, wala abadan, dan tidak juga menerima ketiadaan selama-lamanya. Ini yang dimaksud dengan sifat wujud. Maksudnya zat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa menerima ketiadaan. Artinya secara akal harus ada. Nggak adanya itu akal nggak bisa membayangkan. Coba kita bayangkan bagaimana keteraturan alam ini terbuat tanpa ada yang menciptanya. Itu dipaksa bagaimanapun secara otomatis akal kita pasti menolak, kecuali dia membuat-buat daripada dalil-dalil. Karena secara fitrah sudah Allah program dan dikasih akal sekaligus hukum-hukumnya. Semua keteraturan alam semesta ini menunjukkan ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan, itu namanya wujud. Sehingga ketiadaannya baik di zaman azali, zaman sebelum dunia ini tercipta, itu tidak ada. Adanya didahulukan ketiadaan. Kalau kita keberadaannya didahulukan ketiadaan. Ada yang lahir tahun 50, nanti tahun 49 dia belum ada. 50 baru ada. Ada yang lahir tahun 2020, nanti
2019 belum ada. Segala macam yang ada di dunia ini, adanya itu dimulai dengan ketiadaan. Masjid ini tahun berapa dibangunnya? Tahun sekian. Berarti sebelum terbangun itu ada di meja ini. Kapan dibuatnya? Semua yang ada di hadapan kita sekarang itu didahulukan dengan ketiadaan. Namun berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya itu secara azali, secara zat. Tidak ada yang mengadakan. Begitupun adanya tidak disusul dengan ketiadaan. Kalau kita nih disusul dengan ketiadaan, kita bakal mati semua. Segala macam ciptaan Allah bakal hilang, kulluman alaiha kullu, semuanya bakal binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, sehingga tersisalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya ada tidak didahulukan dan disusul dengan ketiadaan. Namun itu berbeda dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa, dan sifat wujud ini sifatun nafsiyatun, merupakan sifat nafsiyah, ay thubutiyatun, yaitu sifat yang tetap, yang kagak berubah-ubah. Yadullul wasfu biha, yang sifat ini menunjukkan ala nafsir zati, kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Duna makna zaidin alaihi, bukan maksudnya ada makna tambahan atasnya. Di wujud itu ainul zat, zat itu wujud, bukan ada sifat wujud lalu ada zat, bukan seperti itu. Meskipun nanti ada pendapat yang mengatakan wujud ini sifat zaidah daripada zat. Di kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wujud itu ya nafsu zat, wujud itu ainul zat. Yang disebut wujud ya zatnya, zat ya wujudnya. Wa yakfil mukallafu, dan cukuplah bagi mukallaf seperti kita ini, ayya'rifa, dia mengenal annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban, bahwasanya Allah Ta'ala itu ada dengan ada yang wajib. Secara akal Allah itu ada, cukup segitu saja. Wala yajibu alaihi, dan tidak wajib atas mukallaf ayya'rifa, dia sampai mengetahui anna wujudahu ta'ala, bahwasanya wujudnya Allah Ta'ala ainu zatihi, apakah dari zatnya, awwayruhu, atau selainnya, awwayru zatihi, atau selain zatnya. Di anna zalika min ghawamidi ilmil kalam, karena yang demikian itu termasuk kerumitan-kerumitan dalam pembahasan ilmu kalam. Jadi kata pengarang, kita cukup mengenal Allah mempunyai sifat wujud ada, secara zatnya ada, cukup segitu aja. Ataupun nanti pembahasan apakah adanya Allah ini ainul zat atau ghairul zat, itu termasuk pembahasan yang sulit, yang nantinya dikuasai oleh orang-orang yang memang ingin fokus dalam pembahasan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Bagi kita cukup tahu, cukup yakin, cukup kita beriktikad bahwasanya adanya Allah itu merupakan satu hal yang wajib secara, dan cukup sampai situ aja. Dan kewajiban kita pada mengenal sifat Allah yang pertama, yaitu wujud. Wa dhidduhul adamu, dan lawan wujud adalah al-adam, tiada. Jadi kalau kita sudah katakan Allah mempunyai sifat wujud, mustahil Allah itu tiada. Artinya secara akal ketiadaan Allah nggak bisa diterima, mustahil. Karena sudah kita tetapkan lawannya. Jadi kalau satu lawannya sudah kita tetapkan, lawannya itu menjadi tertiadakan. Makanan ini manis, kita udah bilang gitu, lawannya manis apa? Pahit. Berarti kita menafikan pahit dari makanan itu. Itu konsekuensi akal namanya. Siapapun yang waras pasti mengatakan begitu.
konsekuensi akal. Oh, umpama kitab ini putih, berarti kita menafikan semua warna selain putih. Gak mungkin dalam satu waktu itu kitab warnanya putih, warnanya di lain putih juga, itu gak bisa. Begitupun sifat Allah ada. Kalau kita udah katakan Allah itu ada, maka lawannya ada, itu tiada, ternafikan secara akal. Itu namanya konsekuensi akal. Itu tidak bisa terbantahkan karena memang yang demikian ya sudah secara otomatis. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian itu ai wujudillahi ta'ala, yaitu dalil keberadaan Allah Ta'ala. Makanya kemarin kata pengarang sebagai mukallaf yang diwajibkan bukan hanya mengenal, tapi juga mengetahui dalil ini secara umum, secara ijma, sehingga dibahas juga. Kalau yang diwajibkan pada kita hanya tahu Allah sifat wujud, nah ini nggak ada pembahasannya dalil ini. Nah, ini dibahas sedikit, untuk itu tadi gunanya menggugurkan kewajiban kita. Selain dari itu ya kita menghayati daripada sifat wujud ini. Wujudu hadhil makhluqat, keberadaan semua makhluk-makhluk ini. Jadi mana dalilnya bahwa Allah itu ada? Ya kita sebagai ciptaan. Sampai kapanpun hukum di mana ada ciptaan pasti ada pencipta itu berlaku. Di mana saja, kapan saja, itu sudah dalil mutlak. Artinya dalil mutlak nggak bisa diubah-ubah. Setiap ada ciptaan pasti ada penciptanya, pasti. Gak mau paksa bagaimanapun untuk merubah kaidah itu gak bisa. Meja ini makhluk ciptaan, pasti ada soalnya siapa yang membuat. Bangunan ini ciptaan, buat kandang ayam aja ada yang menciptakan. Bagaimana bangunan ini semakin besar, kota ini semakin besar lagi, bumi dunia ini, itu semuanya makhluk. Berarti di sana ada penciptanya. Nah, nanti penciptanya itulah Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil berikutnya, sehingga menjadi mutlak itu keberadaan ciptaan membutuhkan penciptanya. Wa kaifiyatu tartibi iqamati dalil ala wujubi wujudihi ta'ala, dan tata cara menegakkan dalilnya. Gimana itu bisa sampai bahwa dalil keberadaan Allah makhluk, itu caranya bagaimana? Diajarin oleh pengarang cara kita membuat dalilnya atas wajibnya keberadaan Allah Ta'ala. Antakula, kau dapat katakan al-alamu minal arsy ilal farsy hadithun. Dalilnya, cara buatnya, alam semesta ini mulai dari arsy sampai bumi, hadithun itu baru, terciptanya baru. Maksudnya baru, sebelum dia diciptakan dia nggak ada, itu maksudnya baru gitu. Ini bukannya baru ini dalam artian ya, kayak orang goreng tempe masih hangat baru, bukan gitu. Yang namanya baru sebelumnya kan dia nggak ada. Bahwa bumi ini umpama terciptanya 2 juta tahun yang lalu, sebelum 2 juta dia ada? Nggak ada, berarti baru sebelum 2 juta tahun umpama. Jadi selama apapun, selagi di situ ada angkanya 2 juta triliun tahun yang lalu umpama katakan, selama masih adatnya, ada jumlahnya, ada hitungannya, dia baru. Maka mulai dari arsy sampai bumi ini, itu hitungannya adalah baru. Kenapa dikatakan baru? Karena sebelumnya nggak ada. Yang tadinya nggak ada lalu ada, itu namanya baru. Berapapun lamanya dia, berapapun ya, umurnya dia. Seperti kita ada yang lahir tahun 50, 60, 70, itu orang tua banget. Setua-tuanya orang sebelum dilahirkan itu belum ada. Makanya kenapa Allah sifatkan dunia ini sebagai al-ajilah, yang cepat, karena memang ada hitungannya. Kita berapa lama hidup di dunia ini? Yang 70 tahun, 80 tahun. Kalau 80 tahun dibanding sama yang 70 tahun memang lama. Tapi 80 tahun dibandingin sama 100 tahun ya baru.
cepat. Nah, semuanya seperti itu daripada ciptaan Allah. Air maksudnya maujudun ba'da adamin. Maksud dari kata hadir baru adalah keberadaannya, adanya itu ba'da adamin, setelah tiada. Sekarang cari benda apa di dunia ini, ciptaan apa di alam ini yang adanya itu tidak didahulukan dengan ketiadaan. Kagak ada. Langit berapa juta tahun yang lalu tetap dulu kagak ada. Jadi yang dulunya kagak ada itu namanya baru. Berapapun ya panjang usianya. Wa kullu haditsin lahu shanihun wajibul wujud. Dan setiap yang baru itu baginya mempunyai penciptanya. Penciptanya itu wajibul wujud, wajib secara akal adanya. Wajib secara akal adanya. Jadi setiap yang tercipta itu wajib ada yang menciptakan. Contoh, mejanya umpama dibuat hari Sabtu, umpama hari Jumat ini meja kagak ada. Artinya tukangnya punya dua pilihan, mau bikin atau mau kagak, terserah dia. Oh, kagak ada yang pesen nih, ini kagak jadi gitu. Maka dibuatnya kalau ada pesanan doang. Karena sebelum ini meja ada, statusnya itu sama. Mau diadakan boleh, atau ditiadakan boleh juga. Ditelepon umpama Bang Pajar malam Sabtu, Bang Al-Akhyar butuh meja nih, meja lesehan buat belajar, buat ngaji. Sabtu paginya baru dibuat. Nah itu namanya ini satu ciptaan ada yang membuat. Kenapa? Karena keberadaan ini sebelumnya tidak ada. Boleh diadakan, boleh diteruskan ketiadaan. Jadi diteruskan kagak ada di meja. Ketika ini meja ada, berarti kan dia sudah mengambil keputusan untuk membuat meja. Nah siapa itu yang mengambil keputusan? Namanya Sonya. Sonya itu penciptanya. Langit semua dunia ini sebelum terciptanya statusnya itu sama. Mau diadakan sama Allah boleh, sekarang ada akhirnya. Atau umpama ini langit dunia ini mau diteruskan ketiadaannya, disah-sah juga di penciptanya. Tapi lalu hikmah, Allah punya hikmah. Nantinya ada dunia, nantinya ada hamba-hamba Allah, diutus Rasulullah SAW. Ada yang taat, ada yang maksiat. Nah, dari status boleh ada dan boleh tiada diambillah keputusan. Itu nanti masuk ke iroda, ya, putroh iroda. Allah punya kehendak untuk mengambil keputusan antara ada dan tiada. Akhirnya diadakan. Nah semua yang tercipta itu secara akal pasti ada yang memutuskan untuk menciptakannya. Namanya Sonya. Sonya itu pencipta. Kalau Allah Sonya, jadi kita tadi sebelum Isya umpamanya bis maghrib kan boleh kita datang ke masjid, boleh juga kita nggak datang, terserah kita. Nah itu namanya pekerjaan. Akhirnya kita putuskan untuk berbuat, itu ciptaan juga. Kita jalan ke masjid, oh berarti perbuatan kita ada yang menciptakan diri kita sendiri. Secara zahirnya kita sendiri, secara hakikatnya Allah yang menggerakkan kita bisa sampai di sini. Jadi itu namanya hukum pasti, gak bisa direcokin, gak bisa dirubah-rubah. Setiap yang ada itu ada yang mengadakannya, ada yang mengambil keputusan biar dia ada. Itu maksudnya wujud dan wajib. Secara akal wajib keberadaan pencipta ini. Fa'alam sehingga alam dunia ini lalu sholih baginya ada penciptanya. Tsumma kaunus sholihi kemudian keberadaan penciptanya itu huwallahu ta'ala merupakan Allah ta'ala mustafadun min dalilil wahdaniyati, nanti diambil dari dalil sifat wahdaniyah. Intinya satu dan kelar urusan semua alam ini ada penciptanya. Nggak berhenti di situ, tapi ditanya lagi sama orang, kan pencipta banyak, kenapa engkau katakan yang menciptakan Allah? Nanti di bab wahdaniyah kita bahas ini. Kita lihat alam ini begitu teraturnya, matahari sesuai orbitnya, bumi sesuai putarannya, angin kali kekencangan, kali
lebih luar biasa daripada ciptaan ini. Nah, nanti diubah wahdaniyah sampai pada satu doruri, yaitu penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya secara ilmunya seperti itu. Jadi alam ini merupakan dalil paling konkret keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-wujud, dan tatkala menjadi wajib secara akal bagi Allah Ta'ala punya sifat wujud, istahala alaihi didduhu, maka menjadi mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala didduhu, lawannya ada, ketiadaan. Karena kita sudah mengerti bahwa Allah itu ada, berarti lawannya tiada, tertolak secara otomatis. Itu akal juga yang menentukan. Coba lihat dari yang dipaparkan oleh orang kita, ada nggak dari Quran? Qala Allah Ta'ala dalilnya wujud, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada nggak? Nggak ada. Bukan kita menafikan hujah dengan Quran dan hadis, bukan. Itu merupakan pegangan kita Quran dan Sunnah. Tapi pengaruh pengen kajian kita, Allah mengasih akal. Dengan akal yang begitu luar biasa, itu bisa sampai pada ma'rifatullah, pada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, kemudian wajib secara akal pada hak Allah Ta'ala al-qidamu qidam. Jadi dikit-dikit aja dibahas oleh pengarang ya, karena memang kitab ini dipaparkan buat kita orang-orang yang baru belajar tauhid. Wa ma'nahu, dan arti dari sifat qidam, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala la awwala lahu, tidak ada permulaannya. Ai maksudnya lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun, maksudnya tidak ada permulaan bagi Allah Ta'ala adalah keberadaan Allah Ta'ala tidak didahului dengan ketiadaan. Namanya qidam. Tadi sudah kita pastikan, sudah kita yakini Allah itu ada. Nah, sekarang ditanya, kalau yang kita lihat nih, segala macam yang ada tadinya kagak ada. Masa dia jadi ya di meja sebelum ada kagak ada, air sebelum dituang kagak ada. Apakah Allah itu juga adanya didahului dengan ketiadaan? Kita katakan, nah, itu masuknya sifat yang kedua, namanya qidam. Allah ada namun tidak didahului dengan ketiadaan. Tidak pakai dipikirin, gimana tuh? Adanya kok tidak didahului ketiadaan? Emang kagak sampai kita di situ. Karena ranah kita adalah ranah makhluk, yang kita lihat makhluk semua, sehingga hadasnya atau akal kita tidak sampai pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita disuruh untuk mengimani. Ini bahasanya i'tiqad. Kita imani keberadaan Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Wa qidduhu al-hudutsu, dan lawannya qidam adalah hudus baru. Ayil wujudu ba'da adamin, adanya setelah tiada. Ini semua yang kita ini adanya setelah tiada. Artinya sebelum kita ada, tadinya kagak ada. Sebelum masjid ini ada, tadinya kagak ada. Sebelum madrasah dua ini ada, tadinya kagak ada. Semua, kalau itu bisa kita pikirin, bisa sampai ke situ, karena memang kita hidup bersentuhan dengan makhluk semua. Kita bisa bayangkan sesuatu yang ada, tadinya kagak ada. Duren, ada nggak duren? Kagak ada. Kalau dibeli, jadi ada. Artinya keberadaannya dimulai dengan sekarang kagak ada nih. Kalau ditaruh, jadi ada. Semua yang bermula, ya, semua yang ada itu secara akarnya kalau makhluk tidak wujud dan ketiadaan. Namun itu nanti menjadi hal yang mustahil bagi Allah. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas demikian itu ai wa kaifiyatul iqamati dalil ala wujubil qidam lahu ta'ala, dan cara mendirikan dalilnya, membangun dalilnya bahwa wajib secara akal qidam, sifat terdahulu lahu ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Antakulah, kau katakan, lau lam yakun qadiman lakana hadithan, seandainya Allah itu tidak qadim, jikalau Allah tidak mempunyai sifat qadim.
lakana hadisan, niscaya Allah itu baru. Karena pilihannya cuma dua. Kalau dia kagak terdahulu, berarti baru terciptanya. Illa wasiqata bainahuma, karena tidak ada perantara di antara keduanya, cuma dua pilihannya. Artinya yang saling berhubungan, yaitu lawannya. Kalau meja ini kagak ada, ya berarti tidak bisa taruh kitab di atas. Sekarang ada, nanti bisa taruh kitab di atas. Maka yang meja tadi kagak ada itu ternafikan. Nah, sekarang dua nih. Kalau Allah itu tidak punya sifat terdahulu, maka sisa satu yang lawan betul baru. Karena nggak ada wasiqah, pilihannya nggak ada lagi. Lakin akan tetapi kaunuhu hadisan muhalun, keberadaan Allah itu baru terciptanya muhal, mustahil. Ini kalau kita pilih Allah itu sifatnya baru hadis, konsekuensinya nanti banyak dan itu mustahil. Apa konsekuensinya? Apa dampaknya? Kalau Allah itu kagak qadim, kalau Allah itu baru itu hadis. Li'annahu law kana hadisan, bahwasanya seandainya Allah itu baru, anggap nih kita lagi belajar Allah itu kagak qadim, umpama dikatakan begitu, baik, berarti konsekuensinya Allah itu baru. Nah, kalau Allah ini baru terciptanya, lahtaja ila muhditsin, niscaya Allah butuh pada pencipta. Udah kagak jadi khaliq lagi, udah kagak jadi pencipta lagi. Orang butuh pada pencipta yang lain, jadi makhluk. Setiap yang membutuhkan pada pencipta, ya dia makhluk. Ini udah sama begitu kan? Dan ada bedanya makhluk dengan khaliq. Kalau yang kamu pilih Allah kagak qadim, pilih begitu baru. Nanti kalau baru dia butuh pada pencipta, butuh ada yang membarukan. Li'anna kulla hadithin, karena sesungguhnya setiap yang baru terciptanya itu la budda lahu min muhditsin, tidak boleh tidak baginya dari yang menciptakan. Walau hadatsa bi nafsihi, dan jikalau ia tercipta dengan sendirinya, lazima ijtima'un naqidain, niscaya akan berkumpul dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang kontradiktif. Wahuma, dan dua hal itu al-musawatu war-rujahan, sama dan unggul. Jadi kita katakan semua ciptaan itu ada yang menciptakan, semua tanpa terkecuali. Ada satu ciptaan, ini umpama ini Allah terciptanya sendiri, gak ada yang menciptakan. Istima'un naqidain, kenapa ciptaan yang begini sendiri gak ada penciptanya, sementara udah kita katakan semua pencipta. Tadi wajib ada menciptakan. Ini kalau kita katakan Allah hadis, jadi begini nih, konsekuensinya jadi parah begini. Kalau kita katakan Allah baru, kalau Allah baru itu butuh mencipta, kok begitu? Jadi iya, semua ciptaan ada yang menciptakan, tadi udah kita bilang. Kalau Allah beda, dia ciptaan tapi dia butuh mencipta, bagaimana? Berarti apa tadi, qaidah setiap ciptaan tidak butuh pada pencipta, gugur karena ada satu afrodnya yang keluar dari jalurnya. Berarti ijtima'un naqidain. Walakin huwa ihtiyajuhu ta'ala ila muhditsin mu'ad, karena butuhnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang menciptakan itu muhalun, mustahil. Kenapa mustahil? Itu menimbulkan banyak konsekuensi baru, butuh pada pencipta yang lainnya dan seterusnya. Rasulullah, la
شافع الحازمي ابن محمد صالح الرائلي وتميم شيخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرج في الأمور وحماقة القبور وصلاة الله وما سلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء كتابا وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا إننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد العبد